Ya, sebelum kita berdiskusi ya, saya akan mengulang kembali. Jadi berharap sungguh semua yang ada di program ini bersama dalam aplikasi Zoom ini sebelumnya mendengarkan khotbah secara utuh, dan saya hanya mempertajam saja di hari ini, kemudian kita lebih banyak ke diskusi. Saya membuka diri untuk berdiskusi ya, kalau boleh jujur, berapa banyak hamba Tuhan yang berkhotbah dan memberi diri untuk didiskusikan bahannya. Tapi saya berani karena saya bukan saja memahami dan meyakini apa itu, tapi saya juga rindu agar yang saya bagikan di hari Minggu itu benar-benar dipahami oleh jemaat, oleh saudara yang mendengarkan, dan kalau ada pertanyaan bisa didalami dalam program ini. Ya, saya akan coba mereview. Ya, shalom semuanya ya. Jadi dianggap sepi oleh Tuhan itu saya ambil dari Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakannya dengan cepat supaya saudara paham kenapa temanya seperti ini, dan nanti akan saya jelaskan konteks latar belakang dan juga apa sebabnya dan akhirnya bagaimana. Jadi saya berharap dalam beberapa menit ini kita akan berdiskusi dan memahami sungguh bahwa ada satu perlakuan yang akan kita terima dari Tuhan, yakni dianggap sepi itu. Demikian firman Tuhan, Hosea 3 ayat 1 sampai 5. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzinah. Seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada allah-allah lain dan menyukai kue kismis. Lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak, 1,5 homer jelai. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, tiada efod, tiada terafim. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Nah, inilah ayat yang saya gali, saya eksposisi dalam khotbah hari Minggu kemarin. Bapak Ibu bisa mengikuti lagi khotbah itu, dan saya pertajam dalam materi hari ini. Di ayat-ayat ini jelas dikatakan seorang perempuan sundal dibeli oleh Hosea. Ya, di ayat yang pertama tadi. Kemudian di ayat ini juga kita bisa menangkap secara tersurat si perempuan sundal itu selama dibeli atau ketika sudah dibeli oleh Hosea tidak boleh menjadi milik laki-laki lain. Ya. Dan juga dari ayat-ayat yang kita baca barusan, si perempuan sundal selama dibeli atau ketika sudah dibeli oleh Hosea, Hosea yang sudah membelinya, Hosea yang sudah memilikinya, tidak akan menyentuh perempuan sundal itu sama sekali. Nah, saudara, perempuan sundal itu bersundal atau menjajakan dirinya untuk mendapatkan sesuatu. Ya. Tapi biasanya yang saya pahami, saya pernah mendengarkan sebuah wawancara dari seorang presenter di sebuah TV nasional yang mewawancarai kenapa perempuan ini menjajakan diri sebagai pelacur. Pertama, kebutuhan ekonomi, kemudian juga mungkin nafsu seksual yang tinggi. Saya bisa memahami akhirnya perasaan si perempuan sundal yang dibeli oleh Hosea ini. Secara finansial, dia akhirnya mendapatkan uang dengan nilai yang cukup lumayan, 15 sikal perak, 1,5 homer jelai. Tapi kebutuhan seksualnya, di mana dia dapatkan dari menjajakan dirinya itu tidak akan didapatkan. Karena dia tidak boleh tidur dengan laki-laki lain, dan Hosea yang membelinya tidak akan menyentuhnya sama sekali. Inilah yang saya angkat, ayat-ayat inilah yang saya angkat dengan tema dianggap sepi oleh Tuhan.
ya, dibeli, dimiliki, tapi sama sekali tidak disentuh. Nah, saudara, untuk memperdalam ini kita harus lihat konteksnya. Pertama, kita akan coba mendalami identitas si perempuan sundal ini. Di dalam Hosea pasal 1 ayat 2, itu juga ada kisah di mana Hosea diminta oleh Tuhan untuk pergi dan kawinilah perempuan sundal. Ya. Kemudian di pasal 3 ayat 1 yang tadi ayatnya barusan kita baca, Hosea juga disuruh untuk mencintai perempuan yang dicintai oleh suaminya tapi bersundal. Pertanyaannya kemudian, apakah perempuan sundal yang ada di Hosea pasal pertama, ayat pertama, itu sama dengan perempuan sundal yang ada di Hosea 3 ayat 1? Saya bilang, dalam khotbah kemarin juga, saya sulit menemukan bagaimana menghubungkannya kalau kita cuma melihat bahasa aslinya. Ya. Maka saya terbantukan dengan sebuah terjemahan Inggris, NASB, yang ketika saya baca semua terjemahan Inggris yang saya bisa dapatkan, kemudian saya lebih sejahtera mengikuti terjemahan NASB ini, New American Standard Bible. Di dalam Hosea 1 ayat 2 NASB, terjemahan Inggrisnya begini. When the Lord first spoke through Hosea, ketika Tuhan pertama kali berbicara kepada Hosea, the Lord said to Hosea, Tuhan bicara kepada Hosea, go, take for yourself a wife inclined to infidelity. Jadi pergi, kawinilah untuk dirimu, pergi ambillah untuk dirimu, maafkan saya, pergi ambillah untuk dirimu seorang perempuan, ya, seorang istri yang memang suka bersundal. Ya, karena wife itu dari kata isya itu bisa perempuan, bisa istri. Jadi Hosea dalam terjemahan NASB diminta Tuhan, ketika Tuhan pertama kali, bayangin baru pertama kali Tuhan berfirman kepada Hosea. Berarti kan asumsinya ketika Tuhan memilih Hosea menjadi nabi, alatnya Tuhan perintahkan dia untuk pergi, cari, kawinilah seorang perempuan, kau jadikan istri. Tapi perempuan yang harus kau jadikan istri itu perempuan yang memang suka bersundal. Maka tidak heran terjemahan LAI dikatakan Hosea disuruh mengawini perempuan sundal, pelacur. Nah, kemudian di Hosea pasal 3 ayat 1, terjemahan Inggris NASB berkata demikian. Then the Lord said to me, lalu Tuhan bicara padaku, pada Hosea, go again, pergi lagi. Love a woman who is lost by her husband. Cintai perempuan yang dicintai oleh suaminya, yet an adulteress, tapi tetap bersundal. Nah, ini siapa perempuan ini? Tentu kalau kita pakai logika kita, ada nggak seorang laki-laki yang secara normal tetap mencintai perempuannya ketika dia tahu perempuannya itu bersundal, ketika perempuannya itu selingkuh, ketika perempuannya itu malah melacurkan diri? Tentu logikanya nggak ada. Tapi kalau kita konteksnya dilihat dalam Hosea 1, Hosea 2, Hosea 3, gambaran Hosea, gambaran perempuan bersundal, itu adalah sebuah analogi dari hubungan antara Tuhan, Hosea dalam hal ini, dengan Israel, perempuan sundal dalam hal ini. Jadi akhirnya kita mengerti, makanya saya cocok dengan terjemahan NASB ini, bahwa laki-laki yang mencintai perempuan ini adalah gambaran Hosea. Hosea ketika dapat perintah pertama kali, mungkin dia tidak suka dengan perempuan bersundal ini, tapi karena Tuhan yang memerintahkan, dia akhirnya mengawini perempuan ini. Dan mana ada laki-laki yang mengawini atau mau tidur dengan perempuan bersundal, pelacur, terus berharap punya anak-anak dari seorang pelacur. Yang ada dalam dunia perjanjian lama, kalau ada laki-laki mendatangi seorang perempuan pelacur, itu hanya ingin memuaskan hasrat seksualnya saja. Ya, tidak puas dengan istrinya, atau laki-laki yang sedang musafir, ya, datang di sebuah kota, masuk ke pintu gerbang, biasanya banyak perempuan-perempuan yang menjajakan dirinya. Dan karena dia sudah lama tidak tidur dengan perempuannya yang ditinggal di kampung halamannya, maka dia akhirnya membayar perempuan yang melacurkan diri itu untuk memuaskan hasrat seksualnya. Tidak berharap laki-laki ini punya anak dari si perempuan ini. Tapi Hosea lain, ketika dia dapat perintah Tuhan untuk mengawini, Hosea akhirnya memang benar-benar jatuh cinta dengan perempuan ini,
Tapi perempuan ini karena memang suka bersundal, profesinya sebagai pelacur, susah lepas dari melacurkan diri. Di tengah perkawinan itu, dia tetap melacurkan diri dengan laki-laki lain. Dan mungkin dalam terjemahan saya, dalam tafsiran saya, Hosea akhirnya meskipun mencintai ya karena perempuan ini begini, dia tidak marah, tapi dia juga tidak menginginkannya lagi. Ya dibiarkan begitu aja. Sampai akhirnya perintah Tuhan di Hosea 3, pergi lagi, ya, go again, pergi lagi. Dan cintailah perempuan yang suka melacurkan diri tapi dicintai oleh suaminya. Tentu ini adalah Hosea sadar perintah Tuhan ini untuk dia. Karena biar bagaimanapun dia masih mencintai istri yang sekaligus masih melacurkan diri itu. Jadi ada seorang perempuan sundal yang dinikahi Hosea karena Tuhan yang memerintahkannya. Hosea mencintainya kemudian mendapatkan anak-anak darinya. Hosea 1 ayat 2, 3, 4 kau baca sendiri di rumah. Namun karena perempuan ini suka bersundal, maka ia tidak setia kepada Hosea dan tetap menjadi perempuan sundal. Di kemudian hari, Tuhan memerintahkan Hosea agar kembali mencintai si perempuan yang tidak setia padanya, si perempuan sundal itu. Nah saudara, ini gambaran apa? Ya, saya mendapatkan rema dari Tuhan tentang hal ini. Ketika saya gumuli, ini dalam sebuah tadarusan Alkitab yang saya pimpin beberapa bulan yang lalu, membaca kitab Hosea dari pasal pertama sampai pasal akhir. Ketika sampai di pasal ini, di ayat ini, saya digugahkan Tuhan. Ya. Terus saya seperti diingatkan bahwa biasanya secara normal, Tuhan tuh kalau menghukum manusia, atau menghukum anaknya, atau menghukum umat pilihannya, itu bisa dengan macam-macam. Tapi yang terasa, yang bisa dirasakan oleh fisik dan dirasakan atau dilihat dengan kasat mata. Maka dalam pemahaman orang Israel, kalau ada orang Israel yang sakit, entah sakit kusta lah, buta lah, tuli lah, lumpuh kah, itu maka orang-orang Israel lainnya mengatakan kamu sedang dihukum Tuhan. Maka biasanya pemahaman orang perjanjian lama, bahkan termasuk kita orang Kristen, bahwa Tuhan ketika menghukum kita, dia bisa menghukum kita dengan sakit. Orang Israel di perjanjian lama, baik juga di perjanjian baru, ketika bertemu orang yang meminta-minta, orang yang miskin, pasti dalam perspektif mereka berkata, ini orang sedang dikutuk Tuhan, dihukum Tuhan. Maka akhirnya kita sampai sekarang juga masih beberapa kita punya pemahaman bahwa ketika Tuhan menghukum dengan apa? Kemiskinan, kesusahan finansial. Yang berikutnya, Tuhan juga bisa menghukum kita lewat masalah, lewat penderitaan. Sehingga kalau kita melayani orang dan kita tahu masalahnya berat, kita selalu berkata, bertobat deh. Jangan-jangan ada dosa yang belum kau bereskan di hadapan Tuhan. Jadi maksud saya, kalau kita boleh jujur, kita selalu berpikir kalau Tuhan menghukum, biasanya hukuman yang dialami manusia yang sedang dihukum Tuhan itu berupa hukuman fisik. Dirasakan oleh dagingnya, sakitlah, kemiskinanlah, masalah, penderitaan, atau sesuatu yang kasat mata. Lumpuh, buta, itu kan semua yang bisa dilihat. Tapi semua ini, menurut saya, sekali lagi, Tuhan taruhkan itu di hati saya. Tuhan berkata ketika saya menggumuli Hosea ini beberapa waktu yang lalu. Tuhan berkata, hukuman yang seperti itu, yang kasat mata, yang jasmani, yang bisa dirasakan fisik, yang bisa dilihat orang, itu hukuman yang baik. Baik maksudnya dalam apa? Dalam konteks apa? Bukan hukuman itu baik karena Tuhan suka sama dosa. Bukan. Itu berarti hukuman yang baik karena Tuhan masih menghukum manusia, sehingga manusia yang dihukum secara fisik, secara kasat mata itu, bisa menyadari bahwa dirinya sedang dihukum Tuhan. Ketika ada orang yang bilang sama kita ketika kita lagi sakit, kamu ada dosa nggak? Ketika kita lagi miskin, terus ada sahabat kita yang bilang, kamu jangan-jangan masih punya dosa yang belum dibereskan. Ketika kita punya penderitaan, masalah apapun, terus ada orang lain, ada pendeta datang, ada rekan pelayanan datang yang bilang, coba deh, mikir-mikir deh. Jangan-jangan ada masalah ini datang karena kau belum ada bereskan satu hal, dua hal di hadapan Tuhan. Bereskan. Akhirnya kita sadar, kita ingat, terus kita bisa bertobat. Jadi, hukuman fisik dari Tuhan itu, akibat dosa kita, menurut saya adalah hukuman yang baik. Kenapa? Karena kita yang dihukum secara fisik dan terasa oleh kita itu, agar segera bisa kita mengerti bahwa kenapa kita miskin, kenapa kita susah, jangan-jangan dihukum Tuhan. Kita mudah tersadarkan akan dosa kita, dan ketika kita bertobat, Tuhan bisa segera pulihkan kita. Hukuman Tuhan yang paling berat dialami manusia, bukan semua yang saya bilang tadi, itu hukuman baik. Hukuman fisik itu baik, hukuman yang kasat mata itu baik, meskipun itu penderitaan, sakit, penyakit, kelemahan tubuh, apapun bentuknya, itu bagi saya baik. Sebab membuat kita yang mengalami itu bisa
mengerti bahwa kita dosa, bisa tersadar bahwa itu semua karena dosa kita, dan segera kita bisa balikan, semudah membalikkan telapak tangan dengan bertobat dan mohon pengampunan Tuhan. Hukuman yang terberat dari Tuhan, yakni ketika kita dianggap sepi oleh Tuhan. Seperti perempuan bersundal itu, yang dibeli Hosea dengan syarat, gak boleh lagi kau tidur, kau sudah kubeli ya. Tapi oleh Hosea yang membelinya, tidak disentuhnya. Tidak seperti laki-laki lain yang membelinya, dia dapat duit, tapi dia juga bisa memuaskan nafsu seksualnya. Hosea tidak menyentuhnya sama sekali. Dianggap sepi, dicuekin, kata Foni tadi. Perempuan sundal ini dimiliki total oleh Hosea, tapi sama sekali tidak disentuhnya. Karena sebelumnya ia tidak setia pada Hosea. Hosea adalah gambaran Tuhan, perempuan sundal adalah gambaran Israel. Karena Israel terus-menerus tidak setia menduakan Tuhan, berdosa kepadanya, maka Israel dihukum Tuhan dengan cara didiamkan oleh Tuhan. Ada, tapi dianggap tidak ada. Tuhan nggak membatalkan Israel sebagai umat pilihannya, tapi meskipun tetap jadi umat pilihannya, Tuhan nggak pernah malingkan wajahnya. Nggak peduli sama sekali dengan apa yang dilakukan oleh Israel. Kekasih Tuhan, kalau kita lihat konteksnya Hosea tadi, si perempuan sundal ini secara materi diberkati. Dia mendapatkan bayaran yang cukup mahal dari Hosea. Tapi kepuasan batin dan seksualnya yang selama ini dipenuhi dengan cara dia bersundal atau melacurkan diri, tidak didapatkannya. Hukuman didiamkan Tuhan. Biasanya, saudara, tidak disadari kita. Kenapa? Karena secara fisik dan materi kita tidak sedang bermasalah. Untuk sekali, dua kali, satu hari, dua hari, seminggu, perempuan sundal ini mungkin tidak menyadari. Tapi lama-kelamaan dia akan menyadari. Karena Tuhan, dalam hal ini Hosea, tidak menyentuhnya. Makanya di ayat-ayat Hosea pasal 3 ayat 1 sampai 5 tadi, di akhir zaman, akhirnya Israel datang kepada Tuhan. Tapi sudah di akhir zaman. Orang yang didiamkan Tuhan, sadarnya terlalu terlambat gitu, saudara. Jangan sampai kita seperti ini. Kenapa? Why? Tuhan anggap Israel sebagai perempuan sundal. Kenapa sih Tuhan tuh pakai cara yang ekstrim menganggap Israel si pilihan Tuhan itu dengan perempuan sundal? Saudara, ini semua bisa kita pahami dengan kita melihat latar belakang ketika Hosea hidup. Kalau kau baca Hosea pasal 1, ayat 1, maka saudara bisa tahu bahwa Hosea itu hidup di zaman raja-raja Yehuda dan raja Israel yang hidupnya bisa baik secara pribadi di mata Tuhan, tapi tetap mendua hati. Di zaman Raja Hosea, baik Israel maupun Yehuda tidak menghancurkan bukit-bukit pengorbanan. Raja Yehuda, beberapa namanya seperti Uzia, Yotam, Hizkia, itu dianggap benar di mata Tuhan. Secara pribadi, yang namanya Raja Uzia, Raja Yotam, Raja Hizkia, Bapak Ibu bisa bandingkan dengan Hosea 1 ayat 1 dan 2 Raja-Raja 14 sampai 20. Mereka-mereka ini raja secara pribadi, hubungan mereka dengan Tuhan baik. Tapi mereka tetap membiarkan ibadah di bukit-bukit pengorbanan dilakukan baik oleh orang-orang terdekatnya, termasuk oleh rakyatnya. Raja Yehuda lain di zaman Hosea hidup, yakni Raja Ahaz. Itu hidupnya jahat di mata Tuhan. Kenapa? Dia mempersembahkan anak kandungnya sebagai korban dalam api. Tercatat dalam 2 Raja-Raja 16 ayat 3. Dan Raja Israel di zaman Nabi Hosea, yakni Raja Yerobeam bin Yoas, itu dikatakan Alkitab jahat di mata Tuhan. Jadi saya mau mengatakan sebelum kita memahami konteks ceritanya, kita harus melihat konteks Israel di zaman Hosea. Hosea hidup di beberapa raja Yehuda dan juga di satu raja Israel yang memerintah, yakni Yerobeam bin Yoas. Artinya Hosea di sini ketika jadi nabi itu melayani baik Yehuda maupun Israel, di mana raja-rajanya ada yang baik tapi membiarkan bukit-bukit pengorbanan, membiarkan rakyatnya, membiarkan bangsanya, membiarkan dirinya tergerus atau terhisap dengan penyembahan-penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang-orang terdekatnya. Sebagai raja mereka bisa menghancurkan bukit-bukit pengorbanan itu, tapi tidak dilakukan. Mereka kompromi terhadap dosa. Meskipun mereka secara pribadi baik di mata Tuhan. Tapi di zaman Hosea juga ada raja Yehuda yang mempersembahkan korban anak kandungnya di atas api kepada dewa-dewi. Ini jahat di mata Tuhan. Dan kalau ngomongin raja Israel, tidak ada raja Israel satupun
yang jahat, yang baik di mata Tuhan. Semuanya jahat. Jadi kita lihat konteksnya. Kalau raja-raja Israel aja tidak ada yang ideal di zamannya Hosea. Rajanya saja jahat, rajanya saja mendua hati, bagaimana rakyatnya. Ini gambar adalah sebuah penemuan arkeologi ya, di mana ditemukan nggak jauh dari Yerusalem. Bayangkan nggak jauh dari Yerusalem berarti nggak jauh dari Bait Allah. Tapi ini adalah dipercaya oleh para arkeolog Alkitab sebagai bukit pengorbanan yang dilakukan oleh orang-orang Yerusalem. Satu sisi mereka mempersembahkan korban kepada Tuhan di Bait Allah. Sisi yang lain nggak jauh dari Bait Allah, mereka juga mempersembahkan korban kepada dewa-dewi lain yang disembah oleh orang-orang di sekitar yang tidak percaya kepada Tuhan. Mereka mendua hati. Saya pikir bukit pengorbanan adanya jauh dari Yerusalem. Ternyata setelah saya gali, ada bukit pengorbanan juga yang terdapat tidak jauh dari Yerusalem. Bapak Ibu, ketika kita mendalami raja-raja yang hidup di zaman Hosea, yang memerintah Yehuda maupun Israel, kita mengerti bahwa di kepemimpinan raja-raja itu, Israel dan Yehuda relatif sedang jaya-jayanya. Di zaman Raja Israel yang hidup di zaman Hosea, yakni Yerobeam bin Yoas tadi, kalau kau baca 2 Raja-Raja 14 ayat 23-29, Israel itu kembali pada kejayaannya seperti di zaman Raja Salomo. Luas wilayahnya, pemerintahannya, secara pemerintahan, secara ekonomi. Meskipun Yerobeam itu jahat di mata Tuhan, tapi di bawah kepemimpinan Yerobeam, Israel bisa kembali seperti kejayaannya Salomo. Sedangkan Raja Yehuda di zaman Hosea, contohnya Hizkia. Siapa yang gak kenal Hizkia, saudara? Hizkia adalah orang yang sudah divonis mati oleh Tuhan lewat nabinya, tapi karena dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan batalkan hukuman mati itu dengan cara memperpanjang usia Hizkia 15 tahun lamanya. Makanya banyak orang Kristen namanya Hizkia, karena berharap dia bisa diperpanjang usianya. Biasanya orang yang Kristen yang namanya Hizkia itu kalau sakit terus minta nama baptisnya Hizkia supaya umurnya panjang, supaya dipulihkan Tuhan. Nggak salah dengan itu. Tapi Hizkia setelah sembuh, dia jadi besar kepala, jadi sombong. Di 2 Raja-Raja 20 ayat 12-21, kita akan menemukan gambaran sombongnya Hizkia, yakni dia mempertontonkan segala kekayaan yang dia punya kepada utusan Raja Babel. Ini cuma utusan yang dikirim Raja Babel kepada Raja Yehuda. Yang teorinya Raja Babel sedang menyelidiki Yehuda. Karena kita tahu beberapa ratus tahun, 100 tahun nggak sampai setelah Hizkia mati, kan Nebukadnezar memang menyerang Yehuda, menghancurkan Yehuda. Ini utusan Raja Babel, tapi semua kekayaannya, seluk-beluk istananya, sampai kamar pribadinya dipertontonkan kepada Raja Babel, utusan Raja Babel. Sehingga Nabi Yesaya berkata kepada Hizkia, semua yang kau pertontonkan ini kepada utusan Babel, one day, suatu hari nanti, akan diboyong semuanya ke Babel. Tidak ada yang tersisa di tempatmu berada hari ini. Dan itu tergenapi. Bapak Ibu, latar belakang Israel dan Yehuda di zaman Hosea ini bisa kita juga baca, bukan saja di kitab Hosea, bukan saja di kitab 2 Raja-Raja tapi juga di kitab Nabi Yesaya. Kenapa, saudara? Kalau kita lihat kutipan Yesaya 1 ayat 1, Hosea 1 ayat 1, ini menggambarkan bahwa Nabi Hosea dan Nabi Yesaya itu hidup sejaman. Mereka sama-sama hidup melayani Tuhan sebagai nabi di zaman yang sama. Yakni di zaman, kalau kita lihat Yesaya, di zaman Usia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia jadi Raja Yehuda. Dan Amos, dan Hosea hidup di zaman Raja Yehuda yang sama. Cuma kalau Hosea disebutkan dia hidup juga di zaman Raja Yerobeam bin Yoas, Raja Israel. Sedangkan kalau Yesaya tidak dikatakan dia hidup di zaman Raja Israel yang mana. Artinya apa? Artinya Yesaya hanya melayani bangsa Yehuda, hanya melayani raja-raja Yehuda, menjadi alat Tuhan untuk memberkati Yehuda saja. Sedangkan Hosea bukan saja Yehuda, tapi juga Israel. Maka kalau Bapak Ibu membaca kitab Yesaya, Bapak Ibu akan tahu bagaimana kondisi Yehuda di zaman Hosea hidup. Kenapa akhirnya Tuhan berkata kepada Hosea, kawinilah perempuan sundal. Kenapa Israel dan juga Yehuda disamakan dengan perempuan sundal itu. Nah, kalau Bapak Ibu membaca Hosea dan Yesaya, literatur itu dengan benar, Bapak Ibu akan dapat gambaran lengkap kenapa akhirnya Tuhan menganggap sepi Israel kemudian hari.
Jadi ketika Tuhan menghukum kita karena dosa-dosa kita, itu tidak melulu bicara soal malapetaka, penderitaan, masalah seperti yang Bapak Ibu sering saksikan. Aduh, saya ini sakit, jangan-jangan saya dosa. Oh, kamu miskin, kamu pasti berdosa. Nggak melulu soal penderitaan, nggak melulu soal masalah. Dalam kondisi sedang diberkati dan berkelimpahan pun bisa. Berkelimpahan dalam segala hal secara materi, tapi sebenarnya sedang dianggap sepi oleh Tuhan. Dan ini yang tidak banyak dipahami orang Kristen. Kenapa? Karena kalau orang Kristen sedang sehat, nggak sakit, orang Kristen diberkati, banyak uang, nggak miskin, orang Kristen nggak menderita, nggak ada masalah, semuanya everything lagi oke, sedang running well, mereka tidak ada yang berpikir mereka sedang berdosa. Kenapa? Karena banyak orang Kristen berkata, ukuran Tuhan mengasihi kita itu adalah berkat, sehingga ketika diberkati secara apapun itu, mereka tidak merasa bahwa mereka sedang dihukum Tuhan. Dari yang saya bagikan di minggu kemarin dan apa yang saya pertajam di seminar pada malam hari ini, saya membukakan wawasan baru kepada saudara bahwa bisa saja ketika hidupmu hari ini lagi oke, lagi baik-baik saja, itu sebenarnya kau sedang dihukum Tuhan dengan hukuman yang paling tinggi levelnya. Kenapa? Karena bagi saya tadi, kalau dihukum dengan penderitaan fisik, itu masih cetek, itu masih hukuman yang baik. Tapi kalau sudah dianggap sepi, dicuekin, itu yang mengerikan, saudara. Perhatikan Yerobeam bin Yoas. Dalam tahun ke-15, zaman Amasya bin Yoas, Raja Yehuda, Yerobeam anak Yoas, Raja Israel, menjadi raja di Samaria. Ia memerintah 41 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ia tidak menjauh dari segala dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Perhatikan baik-baik. Ayat ini menjelaskan berapa jahatnya Yerobeam bin Yoas di mata Tuhan. Raja Israel yang memerintah di zaman Hosea. Sehingga akhirnya Tuhan memakai analogi perempuan sundal untuk menyamakan dengan Israel. Rajanya Yerobeam bin Yoas jahat di mata Tuhan. Bapak Ibu, sering kita berpikir orang jahat pasti dihukum Tuhan. Orang jahat, orang berdosa pasti akan menderita. Hukuman Tuhan terhadap orang berdosa adalah penderitaan, kemiskinan, dijajah, ditaklukkan bangsa lain. Raja yang memerintah hanya sebentar. Perhatikan, Yerobeam bin Yoas, ia memerintah 41 tahun lamanya, Pak. Bu, itu durasi waktu yang panjang kalau kau sudah memperhatikan kitab raja-raja. Bahkan raja yang baik sekalipun di mata Tuhan, itu hanya belasan tahun. Ada yang cuma setahun, 2 tahun memerintah. Yerobeam, si raja jahat ini, 41 tahun lamanya. Kau berpikir Yerobeam itu karena dosanya, karena jahatnya akan miskin, nggak akan dipakai Tuhan, nggak akan diberkati Tuhan? Baca ayat 27-nya. Tapi Tuhan tidak mengatakan bahwa ia akan menghapus nama Israel dari kolong langit. Jadi ia menolong Israel, menolong mereka dengan perantaraan Yerobeam bin Yoas. Kau selalu berpikir bahwa orang yang akan dipakai Tuhan untuk memberkati orang, pasti orang benar. Pasti orang yang baik di mata Tuhan. Dalam konteks Yerobeam bin Yoas, Yerobeam bin Yoasnya jahat di mata Tuhan, Israelnya jauh lebih jahat di mata Tuhan. Tapi justru di ayat 27, Tuhan berkata, aku gak akan menghapuskan Israel karena janjiku kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Justru ketika mereka jahat, aku memakai tangan Yerobeam bin Yoas untuk menolong Israel. Sehingga di zaman Yerobeam bin Yoas, mereka berkelimpahan. Mereka hidup makmur. Mereka tidak dijajah bangsa lain. Mereka hidup dengan kenyamanan, keadilan, dan lain sebagainya. Hidup mereka running well. Maka orang Israel di zaman Yerobeam, meskipun mereka mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, mereka tidak berpikir mereka sedang berdosa melakukan hal itu. Kenapa? Secara kasat mata, hidup mereka dan bangsa mereka dan raja mereka, semuanya lagi baik-baik saja. Jadi siapa bilang dosa selalu menyebabkan penderitaan dan masalah? Dalam seminar pendek ini, saya ingin membuka wawasan saudara, supaya saudara mengerti Tuhan dengan benar, mengerti hukuman Tuhan dengan benar, dan kita bisa menata diri kita juga dengan benar. Meski bisa saja kondisi kita aman, semua lagi running well, semuanya lagi oke, ekonomi gak masalah, lagi sehat walafiat, tapi sebenarnya kita sedang dianggap sepi oleh Tuhan.
Tuhan sengaja tidak beri penghukuman yang keras dalam hal ini, yang dialami oleh fisik, yang dialami oleh ragawi dan kasat mata pada kita. Tapi bukan berarti kita sedang tidak dihukum Tuhan. Justru ia sedang membiarkan kita binasa karena segala dosa yang kita lakukan dengan sengaja. Seperti saya bilang, kalau kita sakit, kita akan tersadar, jangan-jangan ini dosa, kita bisa bertobat. Tapi kalau kita semua sedang oke-oke saja, kita nggak menyadari bahwa kita sedang berdosa. Dan akhirnya karena kita tidak menyadari bahwa kita sedang berdosa, karena kita berpikir, kondisi kita baik-baik saja kok. Akhirnya kita mati. Apa artinya? Mati dalam dosa. Kau berpikir karena kau tidak menderita, tidak susah di bumi, ekonomi baik, kau mati, kau bisa ke surga. Tapi ternyata kau nggak mendapat tempat dalam kekekalan. Kau mungkin komplain sama Tuhan, Tuhan, kenapa aku dilempar ke neraka? Bukankah hidup duniaku baik-baik saja? Aku nggak pernah susah. Itu kan ukuran orang diberkati Tuhan. Tuhan cuma senyum saja dan tetap mendiamkanmu. Karena hukuman terberat dari Tuhan adalah mendiamkan kita. Kita dianggap sepi oleh Tuhan. Akhirnya kita tahu bagaimana Israel, bagaimana Yehuda setelah zaman Hosea. Ketika Hosea mati, tidak lama kemudian Israel dihancurkan Asyur. Seluruh rakyat Israel sebagian ditawan di Asyur dan sisanya diusir dari tanah perjanjian. Israel itu hilang, Pak. Hilang sejarahnya. Nggak ada lagi orang Israel. 10 suku itu hilang. Yehuda dikalahkan Babel nggak lama kemudian. Durasinya nggak sampai 100 tahun setelah Asyur menghancurkan Israel. Semua orang hebatnya Yehuda itu semua dibuang ke Babel. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, orang kaya, orang pintar, orang cantik, orang ganteng, orang-orang terpelajar, semuanya diboyong ke Babel. Yang disisakan di Yehuda tinggal orang-orang yang dianggap sebelah mata, yang hidupnya miskin, tua renta, cacat, dan lain sebagainya. Mereka menderita di tanah perjanjian. Israel benar-benar dianggap sepi oleh Tuhan untuk selamanya. Ketika dibuang ke Asyur, Tuhan udah benar-benar anggap sepi Israel. Yehuda dia selama puluhan tahun. Kalau nubuatan Alkitab Perjanjian Lama 70 tahun mereka ada di Babel. Selama 70-an tahun mereka benar-benar dianggap sepi oleh Tuhan. Ada orang-orang hebat, Daniel tetap menyembah kepada Elohim. Tapi iman Daniel yang hebat itu pun tidak bisa menyelamatkan Yehuda di Babel. Mereka tetap dibuang di sana puluhan tahun. Selama kurun waktu itu Tuhan berdiam diri atas Israel dan Yehuda. Padahal mereka adalah umat pilihannya. Tuhan pilih mereka dari bangsa-bangsa lain. Tapi sebagai umat pilihan, Tuhan cuekin mereka. Dianggap sepi oleh Tuhan. Ketika dianggap sepi oleh Tuhan ini, banyak orang Israel dan Yehuda yang mati tanpa pertobatan. Sebab mereka tidak sadar bahwa mereka sedang dicuekin Tuhan. Mereka mati dalam dosa, tak sempat bertobat, karena tidak menyadari bahwa mereka sedang hidup dalam dosa. Sebelum saya akhiri dan kita buka diskusi kita, nilailah dirimu. Apakah kau sedang hidup menyakiti Tuhan hari ini? Supaya kita tahu. Karena kau mungkin berpikir, gak mungkin lah hidupku lagi running well kok. Sebagai ukurannya, supaya kita tahu bahwa kita itu sedang menyakitkan Tuhan dan dianggap sepi tidak oleh Tuhan, bangunlah keintiman dengannya. Gak cukup ukuran berkat itu hanya ekonomi yang mapan. Menjadi orang yang diberkati Tuhan, itu ukurannya memiliki keintiman dengan Tuhan. Dengan intim kita bisa peka. Sehingga jika kita sedang melakukan sesuatu yang menyakitkan Tuhan, menyakitkan hatinya, kita langsung diingatkan, suara hati kita pasti akan bergejolak. Sehingga membuat kita segera bertobat, menyesali dosa yang kita perbuat sengaja nggak sengaja, dan kembali pada jalannya Tuhan. Jika saudara sudah sadar bahwa hari ini kau merasa sedang dianggap sepi, maka segeralah bertobat. Jangan sampai kebablasan dianggap sepi oleh Tuhan. Jangan sampai kau menjadi orang Kristen di bumi ini sampai akhir hidupmu. Aktif melayani. Bahkan punya kuasa dalam karunia-karunia yang Tuhan berikan. Tapi akhirnya dianggap sepi oleh Tuhan. Satu ayat di Matius 7. Tentu saudara paham, hafal. Tuhan, Tuhan, aku sudah bernubuat demi namamu. Aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku bahkan sudah banyak melakukan mujizat demi namamu. Dan kata Tuhan, aku tidak kenal engkau. Mereka dalam pelayanan memakai nama Yesus. Mereka menyebut nama Yesus. Mujizat terjadi. Setan dikalahkan. Khotbah diberkati.
memberkati banyak orang. Tapi Tuhan bilang, aku tidak kenal engkau. Kenapa? Karena orang-orang ini tidak menyadari bahwa mereka berdosa. Mereka berpikir kalau sudah melakukan mujizat, melakukan sesuatu yang wow, itu berarti mereka sedang dalam kasih Tuhan yang luar biasa. Tapi ternyata Tuhan nggak bisa ditipu. Tuhan bisa melihat isi hati mereka yang terdalam. Tuhan bilang akhirnya, aku nggak kenal engkau. Kalian semua pembuat kejahatan. Jangan sampai seperti ini. Dianggap sepi oleh Tuhan. Itu bukan karena semata-mata. Hukuman Tuhan itu bukan semata-mata penderitaan. Bahkan ketika hidup kita lagi baik-baik saja, justru kau harus introspeksi diri. Sebab jangan-jangan kau sedang dianggap sepi oleh Tuhan. Dan kalau kau tidak menyadari, bisa saja kau tidak bisa bertemu dengan aku, dengan saudaramu di dalam kekekalan surga. Dan penyesalanmu di neraka nanti. Dengarkan saya. Tiada guna. Terlambat. Seperti orang Israel di Hosea pasal 3 ayat 1-5 itu. Baru di akhir zaman mereka berbondong-bondong kembali kepada Tuhan. Selamat apa tidak? Pertobatan yang benar apa tidak di akhir zaman? Kita nggak tahu. Tapi selama belum akhir zaman, mereka tetap berdosa. Mereka nggak menyadari dosa mereka. Karena mereka semuanya sedang running well. Dianggap sepi oleh Tuhan adalah hukuman dosa yang paling berat. Sebab kita tidak akan menyadari bahwa kita sedang dihukum Tuhan. Haleluya. Oke, kita sudah diingatkan kembali lewat review saya. Dan saya persilahkan kalau ada yang mau bertanya atau berdiskusi atau mau sharing pengalamannya tentang materi ini, ya. Dan nanti dipimpin oleh Foni untuk alurnya supaya lebih bagus. Silakan. Oke, makasih Pak Sei buat reviewnya. Jadi tadi kita udah dengar dari insight-nya Pak Sei. Teman-teman kalau ada yang mau bertanya atau mau membagikan pengalaman, silakan ya langsung open mic aja ya. Kita langsung aja. Silakan Bu Sylvie. Pak Sei mau nanya, berarti kan tadi Pak Sei ada ngomong Yerobeam itu dia lagi terlihat baik-baik saja gitu. Tapi sebenarnya itu dia lagi dianggap sepi sama Tuhan. Nah, berarti kita pada saat ini yang melayani Tuhan gitu, bisa aja kita merasa diri kita gak kenapa-napa. Tuhan tetap pakai kita menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tapi sebenarnya kita lagi dianggap sepi sama Tuhan gitu. Jadi kayak Yerobeam gitu, walaupun dia kesannya kan dicuekin Tuhan, tapi Tuhan mau pakai diri dia jadi saluran berkat gitu buat orang lain. Berarti kita pun yang melayani Tuhan, kalau misalnya ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, tanpa kita sadari kita berasa baik-baik aja, padahal kita lagi dianggap sepi sama Tuhan, berarti bahaya juga dong ya Pak Sei. Maksudnya kan banyak orang Kristen tuh yang anggap kayaknya semuanya baik-baik aja gitu. Mereka hidup seperti biasanya gitu, gak ada apa-apa. Mereka merasa kerohaniannya tuh udah dibangun semakin tinggi dalam Tuhan. Padahal dia nggak tahu dia lagi dianggap sepi sama Tuhan gitu. Kalau dia diem aja, dia nggak peka gitu, nggak deket sama Tuhan, kan kayaknya sulit banget gitu untuk tahu kita lagi dianggap sepi apa enggak gitu. Itu bisa aja sampai tahu-tahu entar Tuhan panggil dia pulang atau Tuhan datang gitu, kita dalam keadaan benar-benar lagi dicuekin banget sama Tuhan. Jadi kita nggak sadar kalau kita ini salah sebenarnya di hadapan Tuhan. Begitu ya Pak Sei? Iya. Ya, gambaran Yerobeam bin Newas itu coba dibaca. Dia jahat banget di hadapan Tuhan. Orang Israel, bangsa yang dipimpinnya juga jahat di mata Tuhan. Tapi secara apapun, secara keamanan, secara politik, secara ekonomi, Israel di zaman Yerobeam bin Newas itu lagi jaya-jayanya. Ya, di antara raja-raja Israel itu, Raja Yerobeam bin Newas inilah yang bisa mengembalikan kejayaan Israel seperti zaman Salomo. Ya, maka artinya kan ini orang nggak tampak lagi dihukum Tuhan gitu, maksud saya. Jadi orang Israel juga nggak tampak, bahkan bahagia, sehingga si Yerobeam bin Newas itu bisa memerintah 41 tahun lamanya. Nggak ada pemberontakan, nggak ada ribut-ribut sana-sini. Semuanya berpikir, kali ini kita punya raja yang benar. Kali ini kita diberkati Tuhan. Tuhan sudah tidak menghukum kita lagi. Tapi padahal sebenarnya, ya tidak seperti itu.
Apa yang digambarkan Matius dengan Tuhan, Tuhan aku sudah berbuat A, B, C, D, itu kan menunjukkan orang ini secara tampilan kasat mata adalah hamba Tuhan yang luar biasa secara apapun. Ya, dia mungkin juga diapresiasi oleh orang-orang dan dia mungkin tepuk dada, puji Tuhan, aku masih bisa melakukan mujizat. Tuhan masih pakai aku. Tapi ternyata ketika nanti akhir zaman, ketika dia menghadap Tuhan, Tuhan bilang, aku gak kenal engkau. Jadi maksud saya dengan saya berkhotbah seperti ini, kan setahun ini kan gue kan khotbahnya kan another side gitu ya. Saya selalu berusaha untuk mengkhotbahkan satu tema atau satu perikop atau ayat firman Tuhan dilihat dari angle yang lain. Karena banyak orang tuh kan begitu ukurannya, apalagi kita orang Pentakosta karismatik, pokoknya kalau lagi diberkati, sehat, kaya, semuanya oke, wah ini orang yang benar-benar lagi dekat dengan Tuhan dan diberkati Tuhan. Padahal bisa saja berkat Tuhan itu memang tidak diputus oleh Tuhan. Ya, Tuhan masih memberkati dia secara materi kedagingan, tapi sebenarnya Tuhan udah gak peduli sama dia, dan itu hukuman yang paling berat, yang paling mengerikan. Karena tadi kita gak waspada, kita gak ngeh. Makanya dalam khotbah berkali-kali kan selama hampir 8 tahun ada Doe, saya selalu berkatakan begini, introspeksi diri, ngaca, saya bilang begitu. Karena yang paling tahu diri kita tuh diri kita sendiri. Yang apalagi kalau kita peka, terus kita benar-benar mau melihat diri kita, pelayananku hari ini jauh lebih baik nggak dari hari kemarin ya, hidupku, kerohanianku bersama Tuhan, keintimanku jauh lebih baik nggak daripada Tuhan. Itu kan yang paling tahu kita sendiri. Ketika kita merasa oke, kita masih oke, ya pasti ada kepekaan. Roh yang bisa membedakan roh itu pasti ada. Sehingga akhirnya ketika situasi lagi baik-baik saja, kita tetap waspada. Waduh, ini pasti hukuman Tuhan nih. Aku kok berbuat dosa? Karena punya kepekaan, tentu Roh Kudus ngomong kan, lu berdosa. Tapi otak kita, enggak kok, gue lagi kaya kok, gereja gue lagi besar kok, gitu ya. Kita akhirnya karena kepekaan, aduh, ini nggak bener nih. Ini kalau gue begini terus, ini lama-lama benar-benar nggak dianggap sama Tuhan. Ya, dianggap oleh orang banyak, oleh jemaat. Tapi kalau nggak dianggap sama Tuhan tuh gimana? Makanya saya bilang, dianggap sepi oleh Tuhan itu adalah hukuman paling berat. Karena Tuhan nggak peduli lagi sama mereka. Sampai memang Israel, maafkan saya, Yehuda emang dipulihkan Tuhan. Beberapa memang diizinkan kembali kan ke Yerusalem kan. Ada Jerubabel ya, ada banyak orang-orang hebat yang kembali semuanya ke Yerusalem. Tapi ingat, itu bukan karena hebatnya mereka kalau kita baca. Itu bukan karena pertobatan mereka di Babel. Kalau kita membaca perjanjian lama itu semata karena Tuhan ingat sama janjinya kepada Abraham, Ishak dan Yakub, nenek moyang mereka. Bukan karena pertobatan mereka. Memang mereka bertobat, tapi mereka faktanya besok-besok berbuat dosa lagi. Jadi Tuhan tuh baik sama Yehuda itu karena ingat sama janjinya. Ya. Nah, kepada yang luar biasa. Ya. Orang pilihan aja Tuhan bisa begitu. Gimana yang bukan pilihan? Berarti orang-orang yang seperti itu tuh sebenarnya kan mereka nggak sadar dalam keadaan mereka tuh salah gitu di hadapan Tuhan. Nggak ada dong orang yang bisa negur mereka gitu. Memberitahukan mereka kalau lu lagi salah gitu, lu lagi salah nih, jalannya lagi miring gitu. Tapi mereka kira mereka tetap di jalan yang benar gitu. Dan berarti orang-orang seperti itu gak ada yang bisa nasehatin gitu. Ya gak ada yang nasehatin karena gak ada orang yang dia juga lagi salah. Wong semuanya lagi running well kok. Kan begitu. Kayak si perempuan sundal yang dikawinin sama Hosea lagi kan, dia lagi running well, punya uang, punya segala-galanya, tapi gak disentuh gitu. Sampai akhirnya dia mungkin mikir juga, iya ya, kok gue dibeli tapi nggak pernah dipakai gue ini, ya. Itu kan akhirnya biasanya baru akhirnya ya terlambat, pertobatannya terlambat ketika akhirnya duitnya sudah habis, segala-galanya habis, baru dia akhirnya berpikir. Dan itu benar-benar sesuatu yang harus kita pikirkan ya. Saya tidak menakut-nakuti saudara, tidak bikin saudara kecut hati. Justru dengan saya membagikan ini, saya berharap semua yang berafiliasi atau menjadi keluarga besar kita di Doe ini, ya, entah jemaat kah, simpatisan, atau saudara yang pernah ikuti kelas-kelas saya itu kepengen mengajar saudara dengan kebenaran yang sesungguhnya. Bahwa ukuran dosa apa tidak, itu bukan hukuman dosa itu yang penderitaan, tapi berkat itu juga bisa menjadi hukuman dari Tuhan loh. Ya, jadi ini tuh kalau saya khotbahkan banyak pendeta-pendeta yang akan marah-marah, misu-misu. Masa orang diberkati ternyata lagi dihukum Tuhan? Loh faktanya, saya hanya memaparkan fakta Alkitabiah. Saya nggak ngada-ngada. Matius 7 mbok dibaca yang baik. Terus yang kasus Yerobeam mbok dibaca yang baik. Zaman Israel di zaman Hosea mbok diperhatikan baik-baik. Yehuda di zaman Hosea mbok diperhatikan baik-baik. Semua kehidupan raja-raja,
kehidupan kerajaan Yehuda dan Israel di zaman Hosea, semuanya lagi baik-baik. Bahkan Hizkia kan luar biasa, dia mempertontonkan semuanya pada utusan Babel. Itu kan berarti kan dia pride dong, bangga. Meskipun Babel itu negara besar, tapi aku punya istana yang jauh lebih mewah, mungkin gak dimiliki oleh mereka. Dia lagi bangga. Dan ternyata itu malah sedang dihukum Tuhan. Dan faktanya gak lama kemudian, memang hukuman yang benar-benar dianggap sepi itu terjadi atas Yehuda dan Israel. Oke. Ya. Itu benar nggak yang dibilang dikhususkan untuk binasa gitu. Jadi kayak seperti kalau merekanya peka, bertobat, ya Tuhan pasti ampuni gitu kan. Tapi kalau misalnya enggak, kan mereka binasa gitu. Iya, saya termasuk, makanya saya bilang tadi kan itu hukuman terberat dari Tuhan. Ya, hukuman terberat dari Tuhan terhadap dosa yang dilakukan oleh seseorang manusia. Kalau sudah Tuhan anggap sepi, ya itu kan Tuhan seolah-olah udah gak peduli. Udah lo mau mati kek, mau ke surga kek, mau ke neraka, gue udah gak peduli karena gue udah capek sama lo. Nah ini perspektif Tuhan yang ini kan jarang diperhatikan oleh orang Kristen, terutama kalau Bapak Ibu semuanya bacanya hanya Perjanjian Baru. Tuhan tuh penuh kasih karunia, bla 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 bla. Orang yang membaca Perjanjian Baru kan pasti berkata dalam hatinya, Tuhan Perjanjian Baru beda sama Tuhan Perjanjian Lama. Beda dari mana? Kalau kau anggap Tuhan PL dan Tuhan PB beda, ya berarti kau belum kenal Tuhan dan robek aja tuh PL. Karena Yesus pun berkata tidak boleh satu iota pun dari Perjanjian Lama, dari Taurat yang dihapuskan. Sampai langit bumi ini lenyap, tidak boleh ada yang dihapuskan. Aku datang bukan untuk membatalkan Taurat, aku datang untuk menggenapi Taurat. Jadi kalau kita paham ini, ya Tuhan yang kejam di PL, itu Tuhan yang sejati. Tuhan yang baik di PB, itu Tuhan yang sejati. Maka kalau mau mengenal Tuhan, belajarlah dengan benar, dengan semua angle-angle, supaya Tuhan bisa kita kenali dengan komprehensif. Dan ternyata, kalau kau pelajari Alkitab dengan sungguh, berkat itu pun bisa menjadi hukuman. Sehingga orang yang sedang diberkati itu tidak merasa dia sedang berdosa, dan akhirnya mati dalam dosanya. Ya, kalau udah mati dalam dosanya, nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Itu ngeri banget. Itu neraka di bumi itu begitu. Bukan api, bukan penderitaan, bukan kertak gigi. Justru berkat itu, dengarkan saya, berkat itu bisa jadi hukuman. Seperti Salomo, ayo tuh, tiba-tiba teringat tuh. Berkelimpahan semuanya, akhirnya dia hubungannya sama Tuhan jauh. Main perempuan, pesta pora. Istri-istri yang dari kafir-kafir itu bawa berhala ke rumahnya, ke istananya, ke kamarnya, dibiarkan. Penyembahan berhala yang dilakukan oleh istri-istrinya dibiarkan. Puji Tuhan, karena Tuhan kembali, bukan karena Salomo bertobat. Kalau bagi saya, Tuhan ingat sama janjinya kepada siapa? Daud. Maka akhirnya Tuhan di akhir hidupnya karena ingat sama janjinya kepada Daud, itu Salomo disentil sedemikian rupa, dihajar sedemikian rupa, sampai akhirnya Salomo ngeh bahwa semua kemewahan ini membuatku jauh dari Tuhan. Makanya dia berkata dalam Amsal kan, semua di atas kolong langit ini, anak-anakku dengar, sia-sia. Aduh. Jadi siapa yang sekarang ini kalau mau berdoa minta berkat dari Tuhan? Hati-hati kalau sudah punya pengertian ini. Karena bisa saja ketika kau berkelimpahan dengan berkat itu, malah membuatmu berdosa, dan malah akhirnya Tuhan buat dirimu seperti angin aja. Nggak dianggap. Oke, Bu Lia. Dan salam semuanya. Pak, saya mau tanya. Jadi kan dianggap seperti sama Tuhan, kita kan ada yang tetap diberkati. Nah, itu membedakan ngertinya kita dianggap seperti sama Tuhan gimana, Pak? Terus ini, kita tuh merasa ada rasa di dalam hati itu beda, menjalani hidup sehari-hari itu terasa beda, meskipun penuh berkat, meskipun sepertinya baik-baik saja. Maksudnya kayak waktu zaman Yerobeam itu tadi, Raja Yerobeam itu negaranya baik-baik saja, damai itu loh Pak, dan damai yang kita rasakan saat teduh apa-apa gitu, apa terasa berbeda atau gimana Pak? Kasih. Ya. Pertama tadi ada Ibu Lia di chat ya, khotbah saya ini ada di YouTube Bu, cuma cari di live, karena
khotbah hari Minggu kan live streaming, jadi bukan di tempat bukan di video, tapi Ibu cari di live, maka akan ketemu khotbah hari Minggu yang live streaming. Semua yang live streaming ada di situ, jadi coba dicari ya Bu ya. Kemudian yang jawaban tadi, gimana kita bisa membedakannya Pak? Gimana kita bisa peka Pak? Ukuran kepekaan kita yang akhirnya kita tahu bahwa yang kita lakukan salah, bahkan berkat itu jangan-jangan hukuman Tuhan. Ya kembali Bu, cuma satu. Apa itu? Baca Alkitab. Dengan kita sering baca Alkitab, kita semakin tahu firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca berkali-kali, berulang-ulang, terus-menerus setiap hari itu yang akan menjadi pembeda kita. Yerobeam bin Yoas dan semua orang Israel itu saya yakin gak pernah merenungkan firman Tuhan lagi. Sehingga mereka taunya pokoknya mempersembahkan korban kepada Tuhan di bukit-bukit pengorbanan. Mereka pikir itu yang mereka lakukan kebaikan. Padahal kalau kita melihat mundur jauh di zaman Salomo. Ketika Salomo membangun raja, itu di khotbah saya minggu kemarin saya singkapkan tuh. Ayat-ayatnya saya singkapkan. Tuhan udah berkata kepada Salomo, dengarkan Salomo, rumah yang kau bangun ini untukku. Disinilah aku hadir selama-lamanya. Rohku ada di sini selama-lamanya. Artinya apa? Bait Allah yang dibangun Salomo itu Tuhan berjanji, kalau kalian mau datang kepadaku di sini, kalau kalian mau mempersembahkan korban padaku di sini. Tapi Israel tidak melakukan itu. Yehuda pun tidak melakukan itu. Seperti saya bilang tadi, ada video, ada foto, ada peninggalan arkeologi yang dipercaya oleh arkeolog Alkitab itu adalah bukit pengorbanan yang letaknya tidak jauh dari Yerusalem. Orang Yehuda saja ke Yerusalem dekat, bait Allahnya ada di Yerusalem. Nggak jauh dari Yerusalem ada bukit pengorbanan. Bayangkan orang Israel yang ada di utara. Mereka punya bukit-bukit pengorbanan. Mereka menyembah Tuhan di situ. Bukan menyembah ilah lain loh, menyembah Tuhan di situ. Kasih persembahan korban kepada Tuhan di situ, kepada Elohim di situ. Tapi Tuhan bilang, jahat nih. Aku sudah bilang mesbahku tuh di bait Allahnya Salomo di Yerusalem. Kenapa kamu bikin sendiri? Kenapa mereka akhirnya tidak sadar? Lah karena mereka tidak memahami firman Tuhan. Mereka cuma pakai perasaan doang gitu loh. Ini yang kulakukan baik. Datang ke gereja itu baik. Baca Alkitab tuh baik. Doa itu baik. Tapi baca Alkitabnya begitu saja nggak direnungkan. Jadi nggak masuk ke otak, nggak masuk ke hati. Datang ke gereja cuma liturgi doang, cuma kewajiban sebagai orang Kristen, tapi nggak menghadap Tuhan. Sehingga pulang nggak dapat apa-apa. Nah kalau kita nggak mulai membaca Alkitab, kita nggak tahu ukurannya. Makanya saya greget banget. Harus baca Alkitab. Kemarin saya habis ngajar di STT Sangkakala, kelas yang kita buat. Ada 39 orang kalau nggak salah ya. Saya bilang, jangan sampai kalian nanti lulus jadi STH, Kejadian sampai Maliaki, Matius sampai Wahyu belum dibaca. Terus saya bilang, kalau kalian nggak pernah baca itu secara utuh, saya berani hakul yakin, kalian akan jadi pengkhotbah yang menyesatkan banyak orang. Kenapa? Karena kalian aja nggak pernah baca kitab, terus sok-sok jago gitu khotbah. Khotbahnya mungkin memberkati orang, tapi nggak akan ketemu konteks yang benar. Dan tinggal tunggu waktu aja, penyesatan akan kau lakukan. Jadi Bu, Lia, gimana supaya kita bisa peka? Supaya kita tahu pembandingnya apa? Maka bacalah Alkitab. Dengan kita baca Alkitab, itu akan jadi pembanding. Sehingga kalau kita tahu Alkitab, ya, tahu firman Tuhan, kita ngelakuin apapun yang kita anggap baik, dianggap orang baik. Tapi karena kita tahu ukurannya Alkitab, oh ini dosa, ini salah, maka kita segera kembali. Nah itulah yang membuat kita juga peka. Karena dengan membaca firman Tuhan, iman bertumbuh, dan akhirnya Roh Kudus senantiasa penuh, dan akhirnya kita berbuah roh, kita akan menjadi orang yang benar-benar memahami tentang Tuhan, karena semakin hari hidup kita di bumi semakin serupa seperti Yesus. Kalau kita sudah seperti itu, kita akan tahu dengan jelas, dengan terang, kita sedang dihukum apa tidak. Ini berkat yang benar-benar dari Tuhan, untuk agar kita jadi berkat bagi banyak orang, berkat yang benar-benar sumber dan sejahtera, atau jangan-jangan hidup kita yang saat ini diberkati, itu karena Tuhan emang udah gak peduli sama kita. Itu akan jelas kelihatan, Bu. Semoga dipahami ya. Oke. Ya, terima kasih Pak. Oke teman-teman, ada lagi yang mau lanjut? Monggo ya, silakan ya. Silakan sis. Ya, yang kemarin sih dari pas khotbah, pas pulang ke rumah juga masih bahas sih sama Amos. Memang keren sih kitab Hosea ini. Maksudnya kalau dari Hosea 1 itu kan judul perikopnya keluarga Hosea sebagai gambaran Israel yang tidak setia. Lalu di Hosea 2-nya Israel ditolak dan dipulihkan. Udah ditolak tapi dipulihkan. Terus di Hosea 3-nya diterima kembali tetapi dianggap sepi gitu ya. Nah kalau kemarin kan pas saya kan ada tanya ya, itu perempuannya sama atau enggak gitu kan.
Nah, kalau aku sih jawabnya kemarin itu sama gitu, karena aku pakai Bible-nya yang bisa kita klik, ada compare kan Pas ya. Jadi tuh di situ di terjemahan Amplified Bible Classic Edition tuh dia bilang, "Then said the Lord to me, go again, love," dalam kurung, "the same woman," dalam kurung lagi, Gomer. Di situ dibilang. Jadi sama gitu. Apa namanya? Agak memang di Hosea 1, tapi kan kita nggak bisa juga pakai yang compare ini ya, maksudnya terjemahan ini. Tetap kita harus baca juga yang di pasal 2-nya. Tapi apapun itu, memang apa namanya, diterima kembali, tapi dianggap sepi, itu kan situasi yang nggak enak ya. Saya sendiri pun dulu waktu awal-awal menikah gitu sama Amos, saya kan lebih baper lah ya. Kalau Amos tuh lebih cooling down, maksudnya kalau ada konflik lebih diam. Tuh nggak enak banget kalau dicuekin gitu. Ya kan, Ci? Iya, tapi lebih mengenal dia lah gitu ya. Nah, tapi dari pembahasan kita ini Pas kan tadi Pas bilang berasa mungkin ada orang yang mungkin nggak merasa gitu dianggap sepi. Nah, aku pengalaman kalau dari yang Hosea 2 ini kan lebih ke mungkin karena aku wanita ya, jadi lebih ke perasaan gitu. Nah, pas waktu mama meninggal itu kan pulang ke Jakarta nggak langsung pelayanan kan. Nah, terus aku udah bilang sama Amos, "Ani, jangan aku yang WL, karena nanti aku pasti bawa perasaan," gitu kan. Enggak lah, maksudnya tetap, maksudnya jangan terpengaruh oleh apapun gitu. Bener aja pas lagu pujian aja gue udah nangis kan. Tapi itu bukan karena hadirat Tuhan, jujur aja gitu loh. Bawa perasaan gitu, karena masih gimana ya gitu. Tapi kan nggak bisa begitu ya. Maksudnya, tapi kalau kita tadi di ending kesimpulan Pas itu kan harus intim dengan Tuhan. Nah, itu kita lebih sensitif. Kita tuh lagi dicuekin atau lagi dihukum sama Tuhan atau apa, itu kita pasti lebih tahu gitu. Nah, ini baru-baru kejadian juga nih kemarin gitu. Jadi kemarin tuh jemput Katina kan di Rawabuntu. Nah, aku tuh sebenarnya motoran tuh udah 12 tahun naik motor, tapi ke jalan raya tuh jagonya baru setahun belakangan inilah gitu. Nah, kemarin itu biasanya kan aku baca renungan itu tuh jam 12 gitu. Nah, itu tuh di ayatnya tuh dibilang gini, "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Nah, waktu aku mau jemput Katina di lampu merah Eka itu, ada mobil yang kayaknya dia yang nyerempet aku gitu. Tapi dia yang bilang aku goblok. Dan itu masih terngiang-ngiang gitu kan. Dia buka kaca terus bilang aku goblok gitu kan. Maksudnya 12 tahun bawa motor tuh belum pernah gitu ngalami kayak gitu. Ya memang Amos sih selalu bilang di jalanan itu tuh sadis gitu. Emang kita harus lebih aware gitu. Baru cerita juga sama Foni kan. Kalau di Gading Serpong itu juga sering kecelakaan gitu. Kita udah hati-hati tapi orang lain gak hati-hati. Nah, pas sepanjang udah jalan tuh lampu hijau, ya biasa lah, aku tuh memang melo banget sih. Berlinang tuh, Ci. Kenapa ya? Kok gitu banget sih, kok gue sih dibilang yang goblok gitu kan. Nah, cuman aku langsung inget ayat yang jam 12 malam aku baca itu. "Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu," gitu. "Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu." Nah, itu tuh langsung terngiang-ngiang gitu kan. Terus sampai rumah, malamnya pas Amos sudah pulang kerja, aku cerita kan sama dia. Terus Amos bilang, "Loh, kenapa kamu gak hadang gitu mobil?" Perkara dah. Cuman namanya baru kejadian tuh Pas kan, aku takut juga. Terus cewek, terus mobil dia kayaknya Pajero deh, lebih gede lah. Aku juga gak ngerti lah, cuma kayaknya dia supir sih. Cuma masih terngiang di telingaku gitu kan. Ada juga terlintas Pas, "Aduh, aku salah apa ya? Aku dosa apa ya? Kok bisa ya? Kok bisa?" gitu kan. Cuman ya itu, maksudnya itu mungkin yang namanya firman Tuhan itu jadi rema ya Pas ya. Maksudnya tadi itu kan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu gitu. Aku sih kemarin itu cuman buka helm, cuma lihat doang.
cuma lihat doang gitu, walaupun itu tuh kenceng banget loh, goblok. Aduh, laki gue aja belum pernah bilang gue goblok nih, orang Eden bilang gue goblok gitu. Apa namanya ya? Ya gitulah, dari yang tadi Pase itu namanya kesimpulan tadi itu soal keintiman. Maksudnya kita sebagai pelayan Tuhan, waktu kita ada sesuatu terjadi, pasti introspeksi diri itu otomatis gitu. Ih, aku salah apa ya? Dosa apa ya gitu. Walaupun mungkin itu hanya intimidasi, tapi itu bagus banget buat kita tuh memang harus lebih sensitif setiap hari dalam kehidupan kita gitu. Tapi aku bersyukurnya dan jadi suasananya mengucap syukur, aku langsung berdoa, memang aku berkati dia gitu ya. Agak nggak terima sih, maksudnya gue nggak salah nih Tuhan, kenapa gue yang harus ini gitu loh. Tapi ya sudahlah, cuman ya kata Amos, ya udahlah Nyoh, maksudnya nggak usah terlalu dimasukin ke dalam hati. Tapi memang pas pulang jemput Katina pun masih lutut masih lemes, terus kayaknya bawa motor juga kayak orang linglung. Ya gitulah, itu aja Pas ya, thank you. Ya, ya, puji Tuhan. Thank you buat sharingannya sis. Berhasil ya menahan diri ya. Itu berat loh. Soalnya jujur di jalan tuh memang parah banget untuk ukuran sekarang, dan memang ujian sih buat kita semua tuh bagaimana tuh jangan membalas gitu. Kalau kita balas ya nggak ada bedanya dengan orang itu gitu. Saya salah satu contoh orang yang dalam proses berubah untuk tidak membalas. Ya silakan teman-teman yang lain kalau masih ada yang mau bertanya ya tentang topik yang kita bahas gitu. Monggo ya, jangan malu-malu. Ya, boleh saya? Boleh Pak Billy, monggo Ya. silakan. Selamat malam semua, selamat malam Pas ya. Tadi masih agak sulit sih saya pahami, tapi ketika Ibu Esther ngomong soal Ibu Esther yang agak baper, Pak Amos yang agak cuek, akhirnya jadi paham sih Pas ya. Kita ternyata mengalaminya sehari-hari gitu. Ketika udah dibilangin sama istri, stop belanja gitu, kalau laki-laki kan hobi gitu, apa gitu, beli sepatu kah, udah dibilangin jangan beli, tapi kita kan pakai prinsip lebih baik minta maaf daripada minta izin. Nah pada satu titik akhirnya istri kita cuekin, serah lu lah mau ngapain gitu, tapi tetap diurus, makan disiapin, mau kerja disiapin semua, tapi komunikasi nggak jalan gitu, sampai akhirnya kita ada salah apa ya kok dicuekin gitu. Nah kayaknya gitu Pas ya, bisa seperti itu. Kemudian pertanyaannya yang tadi udah sih Pas, yang pertanyaan agak penasaran sih di pasal 3 ayat 5 situ kok ada muncul nama Raja Daud ya Pas ya. Tadi kan nggak ada muncul, tiba-tiba di pasal 3 ayat 5 itu ada muncul nama Raja Daud gitu. Kenapa ya? Itu aja Pas, terima kasih. Oke, saya lihat dulu ya. Iya, problemnya kalau Pak Billy dicuekin istri, kan kerasa dia nggak ngobrol sama kita. Nah, problemnya kalau Tuhan itu kan nggak, komunikasinya nggak verbal kayak gitu ya. Jadi Tuhan nggak mungkin, kita nggak mungkin tahu Tuhan itu sedang bagaimana perasaannya, karena Tuhan tidak bicara secara verbal seperti layaknya suami istri. Ya, Hosea 3 ayat yang kelima ya. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka dan Daud raja mereka. Oh ya. Ya karena Daud disebut di situ ya karena memang Daudlah raja Israel ya, yang memang benar-benar pilihan Tuhan. Karena kita tahu kan kalau kita ngomongin terminologinya, kita ngomongin juga latarnya, sebenarnya kan pemilihan Tuhan tuh jatuh kepada Saul ya. Dan ketika Saul berdosa, janji Tuhan itu ya, yang kepada Saul bahwa kalau kau akan setia kepadaku, maka tahta ini tidak akan beranjak dari keluargamu, itu kan dicabut sama Tuhan, urapan Tuhan dicabut dan kemudian diserahkan kepada Daud. Nah jadi Daudlah yang kalau boleh diukur kemudian sampai ke keturunannya, raja-raja Israel dan Yehuda berikutnya, ya ujung-ujungnya Daud. Makanya Raja Israel ketika pecah pasca Salomo, Raja Israel itu di mata Tuhan nggak ada yang baik. Kenapa? Karena Raja Israel kita tahu bukan keturunan Daud gitu loh. Ya, jadi
Kenapa Daud raja mereka? Ya karena memang itulah hierarki yang Tuhan mau bangun, bahwa kalau Israel bicara soal raja, ya raja yang paling yang membuat mereka ada sekarang ini, membuat mereka seperti ini, itu ya bermuasal dari Daud. Makanya dalam banyak nubuatan PL, baik dari nabi-nabi maupun juga lanjut ke perjanjian baru, bahkan Yesus pun disebut anak Daud, itu tidak mungkin lepas karena bicara mengenai konteks itu. Oh, adanya Israel sebagai bangsa yang punya raja, maka raja mereka yang pertama itu adalah Daud. Karena raja-raja yang lain itu ada karena janji Tuhan kepada Daud. Begitu, Pak. Oke. Makasih, Pak. Ada yang lain? Apakah masih ada pertanyaan dari teman-teman sekalian? Kalau memang nggak ada, fellowship kita sampai saya tutup ya. Saya tutup sampai di sini aja. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah hadir pada malam hari ini, dan saya kembali mengundang ya untuk kembali kita berfellowship bersama di Jumat depan di jam yang sama, itu jam 7 malam. Oke, sebelum kita akhiri nanti akan ditutup doa syafaat oleh Henry dan kemudian ditutup doa berkat oleh Bu Sylvie. Oke, silakan.